Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai pajak penghasilan badan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Insira Maulid, Nanda Agustina Rahmawati, Yufirsa Fadia Zara, Septiarini, Semi Gustian, dan juga Laude Muhammad Rajab. Langsung saja, seperti yang dilihat di slide pertama, bahwa pengertian dari pajak penghasilan badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang menjalankan aktivitas baik usaha maupun bukan usaha sebagai badan hukum. Slide kedua, dasar hukum dari pajak penghasilan badan. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu yang ketiga, dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jenis-jenis PPh badan. Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau wajib pajak badan di antaranya. Yang pertama, PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud di sini bisa berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Kedua, PPh Pasal 22. PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor, impor, serta reimpor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Kemudian PPh Pasal 23. PPh 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada antara lain transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Kemudian sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. Selanjutnya, PPh Pasal 25. PPh 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuan adanya jenis pajak tersebut adalah untuk meringankan beban dari wajib pajak. Kemudian PPh Pasal 26. PPh 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, PPh Pasal 29. PPh Pasal 29 merupakan PPh kurang bayar atau KB yang tercantum dalam SPT tahunan PPh. PPh kurang bayar yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit pajak. Seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jenis PPh badan. Untuk PPh Pasal 15 terdapat beberapa macam PPh Pasal 15 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sektor pelayaran atau penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, pengeboran minyak dan gas geotermal. Yang keempat, perusahaan dagang asing. Yang kelima, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan seraguna. Dan untuk PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu terdapat beberapa macam PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya. Yang kedua, bunga obligasi dan surat utang negara. Yang ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Dan yang terakhir, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang diterapkan. Tarif PPh Badan. Yang kita ketahui di mana pada tahun 2021, tarif PPh Badan sebesar 22% jika omset di atas 50M, 11% jika omset di bawah 4,8M, dan ada perhitungan tersendiri jika omset antara 4,8M sampai 50M. Sedangkan pada tahun 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPh Badan turun sebesar 20%. Langkah-langkah pelaporan SPT tahunan Badan. Sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan Badan, terlebih dahulu kita mengaktifasi e-fin. Setelah selesai mengaktifasi e-fin, saatnya lapor SPT tahunan Badan secara online dengan e-filing. Sebelum melapor, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Setelah dokumen telah siap semua, maka pelaporan pajak dapat dilakukan. Cara lapor SPT tahunan Badan secara online yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masuk akun e-filing atau e-SPT yang ada di situs web DJP Online. Kemudian klik e-filing atau e-SPT, kemudian pilih buat SPT. Setelah itu, akan muncul beberapa pertanyaan. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar supaya sistem bisa menentukan jenis formulir yang sesuai. Dalam hal ini, formulir 1771 untuk SPT tahunan Badan. Kemudian, isi dan lengkapilah formulir yang diberikan. Jawab beberapa pertanyaan panduan yang muncul setelahnya. Kemudian, masukkan kode verifikasi yang sebelumnya sudah dikirim ke alamat surel. Lalu klik kirim SPT. Maka pelaporan SPT tahunan Badan sudah selesai dilakukan. Tata cara pembayaran pajak. Sebelum kita mengetahui bagaimana tata cara pembayaran pajak, kita harus terlebih dahulu mengetahui di mana kita akan menyetorkan uang pajak tersebut. Jadi kita akan menyetorkan uang pajak tersebut di kantor pos atau bank yang melayani perpajakan. Kemudian tata cara yang pertama adalah wajib pajak mengisi 4 rangkap surat setoran pajak atau yang biasa disingkat dengan SSP. Kemudian, wajib pajak menyetorkan 4 rangkap SSP itu ke bank atau kantor pos. Setelah itu, kantor pos atau bank tersebut memberikan SSP lembar 1 dan 3 yang sudah divalidasi ke wajib pajak. Setelah itu, bank atau kantor pos tersebut menyalurkan SSP lembar kedua ke kantor pelayanan pajak melalui kantor perbendaharaan pelayanan negara. Kemudian, wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan dan surat setoran pajak lembar ketiga ke kantor pelayanan pajak. Dan terakhir, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni pada tanggal 30 April. Nah, untuk sanksi keterlambatan pembayaran, itu antara lain yang pertama, denda telat lapor SPT bagi wajib pajak Badan, yaitu sebesar 1 juta per SPT tahunan pajak. Yang kedua, sanksi pidana. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2007 pasal 38 ayat 1, pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang. Nah, demikian video bahan belajar kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai PPh Badan. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.